البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kemudahan yang Dia berikan sehingga sampailah satu rombongan pertama dari ikhwah kita dari negara jiran dari Sumatera. Alhamdulillah, akhuna Abu Ismail, juga Akh Ismail serta Akh Ahmad, ya, hafidhakumullahu jami'an. Ahlan wa sahlan bikum wa marhaban. Dan juga kemudian kita bersyukur kepada semua ikhwah yang membantu, memudahkan, melancarkan semua yang diusahakan oleh para penuntut ilmu sehingga mereka sampai di majelis ilmu yang mereka inginkan. Dan ini adalah pahala yang besar dan masuk ke dalam jenis perjalanan yang dimudahkan untuk ke surga insya Allah, karena semuanya berserikat, berkongsi di dalam tolong menolong di dalam amalan tadi. Dan ini semua masuk insya Allah ke dalam hadis yang terkenal, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam Sahih beliau, mengatakan qala haddatsana Yahya bin Yahya an-Naisaburi wa ibnu Abi Syaibah wa Muhammad ibnul Ala kulluhum an Abi Muawiyah anil A'mash an Abi Shalih an Abi Hurairah radhiyallahu an. Hadis Abi Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa memberikan kelonggaran untuk seorang mukmin dari suatu kesulitan besar, dari kesulitan-kesulitan besar yang ada di dunia, maka Allah akan memudahkan untuk dia, melonggarkan untuk dia dari salah satu dari kesulitan besar di akhirat nanti, di hari kiamat. Wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Barang siapa memberikan keringanan kepada orang yang susah membayar hutang, maka Allah akan memberikan keringanan dan kemudahan untuk dia di dunia dan di akhirat. Wa man salaka tariqan, satu lagi, wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhi. Dan Allah akan senantiasa menolong seorang hamba selama hamba itu senantiasa menolong saudaranya. Kemudian yang berikutnya adalah wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh suatu perjalanan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya dengan perjalanannya tadi jalan menuju ke surga. Maka semoga para ikhwah yang datang menuju ke majelis ilmu dan semua ikhwah juga yang memudahkan tercapainya tujuan para penuntut ilmu masuk ke dalam keutamaan-keutamaan yang disebutkan dalam hadis tadi. Dan juga hadis tadi memiliki kelengkapan. Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, dan tidaklah sekelompok orang berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, yaitu masjid. Yatluna kitabullah, dalam keadaan mereka membaca kitabullah. Wa yatadarasunahu bainahum, dan mereka saling mengajarkannya di antara mereka, mengajarkan lafaz-lafaznya, mengajarkan makna-maknanya, dan seluruh pelajaran yang di dalamnya juga mengandung Al-Quran. Termasuk juga di dalamnya adalah memeriksa hafalan-hafalan atau menyimak bacaan-bacaan Al-Quran dari orang lain, semuanya masuk ke situ. Illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali akan turunlah kepada mereka ketentraman. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka akan diliputi oleh rahmah. Wa hafathumul malaikah, dan mereka akan dikerumuni oleh para malaikah. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah akan menyebut-nyebut mereka. Az-zikr yaitu as-sanaul hasan,
yaitu memuji dengan baik di hadapan makhluk yang ada di sisinya. Wa man bata'a bihi amaluh lam yusri bihi nasabuh. Orang yang amalannya itu membuat dia lambat dalam perjalanan di atas sirat, maka nasabnya tidak akan mempercepat dirinya. Maka hadis ini juga memberikan semangat kepada kita untuk memakmurkan Baitullah dengan bacaan Al-Qur'an. Membaca Al-Qur'an dan juga apa? Mengamalkannya, membaca Al-Qur'an dan berusaha menghafalnya. Kalau kita misalkan yang sudah tua, hafalannya agak lambat, maka jangan sampai anak kita luput. Kita jangan membiarkan anak kita disibukkan dengan masa muda mereka dengan kesia-siaan. Terutama adalah seperti yang di dalam kitab-kitab tentang cara belajar dan cara menghafal. Waktu terbaik kata sebagian ulama adalah setelah sholat subuh, di mana pikiran itu masih jernih, pikiran masih bening, tidak disibukkan dengan pikiran-pikiran yang lain. Maka hendaknya setelah selesai sholat subuh dan berzikir, kita sempatkan untuk membaca Al-Quran, mungkin 1 halaman, 2 halaman, atau yang mampu lebih, itu lebih baik, sambil kita mengawasi anak-anak yang menjadi amanah Allah untuk kita. Jangan sampai karena tidak ada yang mengawasi, kemudian mereka jadi lalai, mereka jadi bermain-main sendiri. Masing-masing bertanggung jawab atas anak-anak yang menjadi amanah Allah untuk mereka. Sampai Allah Ta'ala memberikan kemudahan adanya ikhwah-ikhwah minal muhtasibin, orang-orang yang memang mencari pahala dari Allah, yang siap untuk membantu kita mengurusi anak-anak kita lebih baik. Nah, selama itu belum dimudahkan, maka masing-masing kita bertanggung jawab dengan amanah tadi. Baik, nah itu di masa subuh, biar anak-anak juga jangan sampai sibuk sendiri dengan permainan atau kesia-siaan. Dan sampai kapan kita diejek oleh orang-orang para mubtadi'ah, para hizbiyun itu. Kalian mana yang hafal Quran, kalian mana yang siap menjadi imam-imam di waktu Ramadan dan seterusnya. Ujung-ujungnya justru hizbiyun yang lebih siap, tidak layak itu. Kita yang lebih layak untuk memiliki keutamaan tadi, karena kitalah yang berusaha ikut Quran was sunnah dengan pemahaman salaf. Tak layak kita diejek dan dikalahkan oleh hizbiyun sampai dalam masalah sisi hafalan Quran. Sehingga kesulitan cari tokoh-tokoh atau kader-kader untuk menjadi lapisan kedua, menjadi imam 2, 3, karena ya itu tadi, banyak anak-anak yang tidak bersungguh-sungguh. Alhamdulillah kalau kita diselamatkan dari beberapa sistem yang biasa dipakai di beberapa pondok itu, dengan sistem dicambuk, ada yang sistem dipukuli pakai apa itu namanya, ada yang pakai rotan, ada yang pakai pipe air. Anda lihat sendiri itu, baik yang di Indonesia ataupun di Yaman, dari beberapa orang yang memilih cara itu. Alhamdulillah kita tidak perlu yang seperti itu. Tapi jangan sampai karena anak-anak tidak disikapi sekeras itu, akhirnya anak-anak jadi lalai. Kita semangati mereka, kita awasi mereka untuk hafalan-hafalan Quran, terutama setelah sholat subuh. Nanti mungkin jam 8 atau 9, mereka sudah siap untuk setoran hafalannya itu kepada yang memeriksa pada hari itu. Baik. Wallahu a'lam bishawab, walhamdulillahi rabbil alamin. Sekarang kita lanjutkan pelajaran nahwu ini. Masuk ke halaman berapa? 26. Tayyib. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu hafizahullahu taala. 27 ayat. Tayyib. Untuk yang ikhwah baru masih ada ininya atau sudah habis? Oh ya. Tak apa, besok-besok mudah-mudahan dimudahkan, diperbanyak lagi. Adar susabi al-mudzakkaru wal muannas. Pelajaran yang ketujuh yaitu mudzakkar dan muannas. Mudzakkar yaitu yang dihukumi sebagai laki-laki atau jantan. Muannas itu yang dihukumi sebagai perempuan atau betina kalau hewan ya. Atau pola-pola yang seperti itu. Kenapa tidak dikatakan zakar dan unsa? Karena sebagian tidak betul-betul laki-laki, tidak betul-betul perempuan, tapi mudzakkar, dihukumi. Dihukumi ini dalam pembahasan shorof. Dzukira yudzakkaru. Kemudian isim maf'ulnya mudzakkar, yaitu dinisbatkan kepada asal masdarnya. Jadi benda ini dinisbatkan kepada sifat lelaki. Seperti apa? Qamarun, mudzakkar. Dia tidak betul-betul laki-laki. Kita tak tahu dari mana dia itu laki-laki, tapi dalam hukumnya dalam bahasa Arab mudzakkar, yaitu dihukumi sebagai lelaki. Matahari dikatakan muannas atau muannasah,
disifati sebagai perempuan. Kalau kita tanya, kenapa engkau perempuan? Nggak tahu juga dia. Ini sekedar bahasa Arab. Kita tidak tahu dan kita tidak tahu apa jawaban matahari. Tapi kita katakan ini mu'annas, yaitu dihukumi sebagai perempuan. Berarti yang dibahas sekarang apa ini? Yaitu isim. Setelah kita tahu isim adalah, siapa yang tunjuk jari? Isim itu apa? Ya, menunjukkan apa? Lafat yang menunjukkan apa? Isim. Ayo, siapa yang bilang nama tadi? Tunjuk jari dulu, sebelum tunjuk pen. Iya, yaitu apa? Lafat yang menunjukkan pada nama. Nama itu terkadang boleh ke laki-laki, boleh ke perempuan, boleh jantan, boleh betina. Inilah yang dibahas sekarang. Kata si penulisnya, al asmaul lati natakallamu biha, isim-isim yang kita berbicara dengan menggunakan lafat-lafat tadi, imma antadulla ala mudzakkar, boleh jadi dia menunjukkan kepada mudzakkar, sesuatu yang dihukumi sebagai lelaki. Au tadullu ala muannas, atau yang menunjukkan kepada muannas, menunjukkan pada perempuan. Ini yang sesuai fitrah ya. Kita tak perlu pergi ke Kerabi Kadanok yang nanti ada jenis ketiga, keempat, atau ke Amerika ada jenis 8 katanya. Entah akal manusia kemana, tak tahu. Tapi cukup jenis 2, laki-laki atau perempuan, dah itu aja. Fal mudzakkar huwa madalla ala zakar. Mudzakkar adalah suatu lafaz yang menunjukkan kepada lelaki atau jenis jantan. Misaluh, contohnya Ibrahim. Pertanyaan untuk anak-anak, Ibrahim itu isim atau fi'il atau harf? Sabar. Baik, kenapa isim? Iya, menunjukkan nama orang. Baik. Kemudian pertanyaan pada yang lain, Ibrahim lelaki kah perempuan? Lelaki. Kemudian Hamzah isim atau fi'il atau harf? Isim. Kenapa isim? Iya, menunjukkan pada nama orang. Berarti laki-laki kah perempuan? Iya, laki-laki, Hamzah. Kemudian Ali. Ya, Ali. Isim. Kenapa Ali itu isim? Iya, menunjukkan pada nama orang dulu. Nama orang dulu. Baru pertanyaannya, laki kah perempuan? Iya, laki-laki. Makanya dikatakan mudzakkar. Kemudian yang kedua, wal muannas huwa madalla ala unsa, menunjukkan pada perempuan atau kalau hewan ya betina. Misaluhu, contohnya ini semua tentunya nama manusia ya. Fatimah. Iya, kenapa? Iya, isim. Kenapa Fatimah itu isim? Bukan masalah perempuan dulu, tapi iya menunjukkan pada nama orang. Baru Fatimah laki-laki kah perempuan? Iya, perempuan, betul. Kemudian yang belum tunjuk jari, Zainab. Ya. Iya, dia isim. Kenapa isim? Iya, karena dia nama orang. Yang belum tunjuk jari siapa? Tapi ini semuanya mudah sih ya, senang ya. Firdaus saja. Firdaus tadi baru tunjuk pen, belum tunjuk jari. Zainab. Tengok sini. Tengok ke abang sini. Sini, menghala sini. Balik kanan, gerak. Dah. Siapa tadi? Zainab laki kah perempuan? Perempuan. Tayyib. Iya, tayyib. Kemudian Asma. Ya. Isim. Kenapa isim? Kenapa isim? Iya, karena menunjukkan nama orang. Laki atau perempuan? Iya, jelas perempuan. Memang ini lain. Jadi ini pertanyaan yang baik. Tapi kita bahas nanti setelah itu. Sekarang kata beliau al-asma. Ini bukan asma, yaitu perempuan terbagi 2, bukan. Tapi asma jamak dari isim. Isim-isim terbagi menjadi 2. Mudzakkar wa muannas. Yang mudzakkar mislu Ibrahima wa Hamzata wa Aliyin. Tayyib. Semuanya mudah ya. Contoh nama laki-laki yang lain. Solihin. Iya, boleh. Contoh laki-laki yang lain. Naufal. Contoh laki-laki yang lain. Firdaus. Tayyib. Contoh muannas. Sebentar. Kita baca dulu. Mislu Fatimata wa Zainaba wa Asma'a. Contoh yang lain, perempuan yang lain. Apa?
Tasnim. Tasnim memang perempuan. Oh ya, tayyib. Siapa? Fatimah. Fatimah tadi ada. Oh, sudah ada yang lain. Yang lain. Ingat Fatimah nanti aja. Sekarang cari yang lain dulu ya. Aisyah ya. Khadijah ya. Kenapa tunjuk ke bawah? Sudah diambil orang Khadijah. Tunjuk kepala. Ya. Betul apa? Boleh, boleh. Ya. Aisyah tadi sudah. Ya. Jannah, ayo, tayyib. Sudah, insya Allah banyak yang tahu. Tak apa. Kita lanjutkan dulu. Sudah ada banyak, ada banyak. Kemudian muka surat yang ke-28. Qala hafizahullahu taala Adar Susamin, pelajaran yang ke-8. Tamarinu ammatun alal wihdah, alal wihadah, wihdah ya. Yaitu alal wahdah, pelatihan-pelatihan umum atas juz yang telah kita dapatkan ini. Lihat ini. Utkur salah sata amsilatin lima yali. Sebutkan 3 contoh yang sudah nulis ya. Kalau belum nulis, tulis dulu. 3 contoh untuk yang mufrad ya. Waladun. Ya budak. Tabibun, dokter. Rojulun, lelaki dewasa. Satu dulu. Abang minta mufrad dulu, mufrad. Sekarang yang musanna. Muhammadani, Fatimatani, Sayyarotani. Yang jamak aklamun, iya. Makatibu, karosiyu, ayo. Insya Allah senang ya, mudah. Sekarang yang berikutnya. Oh ya, yang semalam anak ada kekurangan untuk yang muslimat, muslimatun, seorang wanita muslimah, muslimatani, 2 orang wanita muslimah. Kemudian kalau jamaknya muslimatun, iya anak kurang tanwin ya. Cuma nulis muslimatu, yang betul muslimatun. Iya ada tanwin. Baik. Karena dia bukan nama, tetapi istilahnya adalah isim fa'il. Bukan betul-betul nama. Kalau nama seperti ada tambahan alif dengan tak, memang tidak ditanwin. Baik, sekarang kata beliau sil khoton minal amudil alif, sambung baris dari kolom alif ila mayunasibuh, kepada lafat yang sesuai dengannya, minal amudil ba, dari kolom ba. Siapa yang sudah siap? Abdurrahman coba. Qaimat. Ayo betul. Tak apa, satu-satu aja. Abdul Fatah, Muslim. Iya, mufrad betul. Kemudian mukminun. Iya. Terus talibani Adam, musanna, thayyib. Insya Allah senang aja ya, mudah. Kemudian yang berikutnya, muka surat 29. As-soal alamata sahih. Thayyib. Bagusnya tulis saja shot, misalkan alamat sahih shot. Amamal ibarati sahihah, di hadapan ungkapan yang benar. Wa alamatal khoto, amamal ibaratil khotiah, di hadapan ungkapan yang keliru. Baik, untuk nomor 1 siapa yang nak baca dan membenarkan kah menyalahkan? Iya, baca. Baik, betul, iya, sahih, ya, sahih. Yang kedua siapa ya? Abdurrahman Abdullah. Samaun. Khotok kah sawab? Khotok yang betul. Iya, dia mufrad. Ya, Najem. Hamamatun. Hammamatun. Betul atau tidak? Iya, khotok yang betul apa? Apa? Ini, baik. Apa maknanya hammamat?
Iya, kalau kalau tidak ditasdid jadi apa? Burung merpati. Tapi kalau ditasdid jadinya apa? Kalau kalau ditasdid iya bilik air, tandas ya, kamar kecil. Toyib. Nah, ini jumlahnya berapa? Iya, berarti yang betul apa? Jamak. Iya, dia jamak. Ya, yang berikutnya. Iya, betul atau salah? Sawab kah khotok? Ewa, sawab. Kemudian iya. Tadi sudah jawab belum untuk yang ini? Ya, ya dah. Kitabun musanna, sawab ama khotok? Yang betul apa? Mufrad, toyib. Sekarang, ini tengok nih. Udkur amsilatan likullin minal mudzakkari wal muannas. Sebutkan contoh-contoh untuk masing-masing dari mudzakkar dan muannas. Tapi syaratnya apa? Anda tambah sendiri syaratnya, tak boleh yang tadi sudah ada, yang tadi sudah disebut. Cari yang lain biar terlatih memiliki mufradat yang banyak. Siapa yang sudah nulis tapi yang tadi belum ada, tadi belum disebut-sebut. Sudah, Solihin sudah. Coba mudzakkar. Ahmad, Ali. Ali tapi sudah ada, harus cari yang lain. Apa nama? Ahmad, Osman, Abu Bakar. Ayo, Tayyib, Abdullah. Yang mudzakkar Firdaus. Firdaus tadi sudah disebut-sebut belum? Sudah, cari yang lain. Najem ya, Najem. Abbas, Abdullah. Tayyib. Sekarang ana minta yang muannas. Siapa yang sudah siap muannas? Tadi udah jawab. Cari yang ya muannas. Apa contoh muannas? Nama apa? Solihah tadi sudah belum? Belum ya? Belum. Solihah. Siapa lagi? Mungkin orang, mungkin yang lain yang muannas. Apa? Tapi mau nama orang pun boleh. Yang penting yang lain. Yang belum disebut. Siapa nama perempuan yang lain misalkan? Saya tak tahu, kasihan. Cuma tahu sedikit. Tak apa. Sedang sibuk hafalan, tak apa. Sebentar yang lain. Mukbil. Fakihah, fakihah. Ya, sabar, sabar. Ruqayyah. Masih banyak nama perempuan. Tayyib. Maryam. Haywa. Abdul Fatah jumpa apa? Aisyah tadi sudah ada, sudah disebut. Cari yang belum disebut. Mungkin nama perempuan atau mungkin nama benda-benda yang belakangnya ada tak marbutoh yang perempuan tapi tentunya ya. Khadijah tadi sudah disebut. Tak, berarti belum 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 jumpa. Tak apa. Ada nak jumpa apa? Hasna, Rahmah, Asia, ayo betul. Insya Allah ini senang. Ya. Satu lagi. Nak nambah jadi 4. Hah? Oh, oh, tak cakap. Oh, yang pertama tadi siapa ya? Oh gitu. Berarti satu lagi siapa? Azizah, ayo tinggal nyebut. Betul. Hah? Ya udah, coba Firdaus. Baqaratun, ayo betul. Apa Baqarah? Apa itu Baqarah? Sabar, biar coba dulu. Baqarah itu apa? Ayo, dengar dengar bisikan. Apa? Madrasatun. Apa madrasatun tuh? Sekolah. Boleh lah, tak apa masih anak-anak. Maktabatun. Ayo, apa maktabah? Iya, Toyib. Ada dibantu abangnya. Itu insya Allah senang. Toyib, kita lanjutkan masuk ke muka surat 30 adalah Al-Wahdatus Salisah. Anggap aja juz yang ketiga Al-Jama'. Sekarang membahas jama'. Ini agak 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 apa ini perlu perhatian. Toyib. Al-Hadi Wassalasun. Muka surat ke-31 Ad-Darsul Awal Al-Jama'.
Al kalimah idza dallat ala aksara minas nain, suatu lafat apabila menunjukkan lebih dari dua, fahuwa jamak, fahiya jamak, dikatakan jamak. Tapi ternyata jamak lain-lain, seperti yang kita dapatkan semalam. Terkadang ada tambahan wawu dan nun. Apa itu? Muslimuna. Terkadang ada tambahan alif dengan tak, muslimatun. Terkadang ternyata apa? Polanya pola yang rusak atau berubah. Kitabun jadi kutubun, asadun jadi usudun. Nah, menunjukkan jamak memang ada beberapa jenis. Makanya beliau mengatakan di sini wal jam'u yang qasimu ila salasati aqsam. Jamak itu terbagi menjadi 3 jenis. Ini lihat gambarnya di situ. Al jamak ada 3. Yang pertama jam'u mudzakkarin salim. Jam'u mudzakkarin salimun. Jamak mudzakkar yang selamat. Kalau ada yang tanya kenapa selamat? Selamat dari apa? Maksudnya adalah selamat dari perubahan bentuk asalnya. Muslim jadi apa? Muslimuna. Lafaz muslimnya masih selamat. Yang kedua jam'u muannatsin salim. Jamak muannas yang salim. Yaitu apa? Muslimatun jadi muslimatun. Nah, bentuk dasarnya masih selamat, tidak rusak. Yang ketiga jam'u taksir. Jamak taksir. Nah, ini yang dia bentuk dasarnya itu mengalami kerusakan. Seperti apa itu? Kitabun jadi kutubun. Nah, ada kerusakan bentuk. Ada yang hilang, ada yang mungkin harokatnya berubah. Tayyib, siapa yang tanpa melihat buku sudah ingat jamak terbagi menjadi berapa ya? Apa saja? Jamak apa? Wah, jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim, jamak taksir. Tamam. Sudah hafal juga? Apa? Jamak mudzakkar? Mudzakkar apa? Mudzakkar apa? Ayo, jamak mudzakkar salim. Pas tuh? Jamak muannas salim. Pas tuh? Jamak taksir. Iya. Ya, coba. Sebentar. Jamak mudzakkar salim tuh contohnya apa? Misalkan masih agak susah, masih susah. Tak apa. Yang kedua apa? Setelah jamak mudzakkar salim, yang kedua apa? Muannas salim. Yang ketiga apa? Iya, jamak taksir. Contoh jamak mudzakkar salim apa? Muslimuna, kafiruna. Apalagi misalkan ya. Mu'minuna. Nanti untuk yang itu diingat nanti yang muannas ini mudzakkar dulu. Munafikuna, misalkan mudarrisuna, muhandisuna. Jamak muannas salim. Siapa kasih contoh ya? Betul. Tholibatun. Apa? Fatimatu. Boleh. Hindatu. Boleh. Ya. Soimatun atau as-soimatu. Boleh. Ya. Sayyarotun. Roknya dipanjangkan. Muslimatun. Thayyib. Insya Allah mudah. Yang jamak taksir, siapa yang ingat contohnya? Fawatimu misalkan, ya. Kutubun, ya. Usudun, ya. Sama. Ya. Aklamun, ya. Kita cari yang jamak taksir yang bentuknya agak berubah. Sebentar. Apa? Iya, nujumun. Semula najmun jadi nujumun. Karosiyu. Al-atiba, para dokter. Nisaun, ya. Apa? Syuyukhun. Betul. Insya Allah sudah banyak. Ditulis sendiri. Contoh-contoh itu ditulis di buku. Baik. Kita tambah sedikit lagi. Awalan yang pertama jam'u mudzakkarin salim. Wahuwa, jamak mudzakkar salim diingat-ingat. Madalla ala aksara minas nain.
suatu lafaz yang menunjukkan lebih dari dua. Berarti apa? Tiga ke atas. Bisyadati wawin wa nun, dengan tambahan wawu dan nun seperti tadi muslimuna, mudarrisuna, muhandisuna, au ya'in wa nun. Apa itu? Muslimina, mu'minina, mudarrisina. Yang dan yang seperti itu. Misal contohnya mu'minun. Ayo, mukminun ini satu k dua k tiga. Mukminun, sabarlah. Di abang tunjuk dulu. Ayo satu. Baik. Kemudian jam'uhu mu'minuna au mu'minina. Kemudian wasummiya saliman, dinamakan salim, selamat, li'annahu lam yataghayyar syai'un min mufradih, karena sedikit pun dari lafaz mufradnya tidak berubah. Itu mukminun mufrad, mukminuna jamak mudzakkar salim, tak berubah lafaz depannya itu, cuma tambahan wawun nun atau ya nun saja. Baik. Kita tambah sedikit lagi ini muka surat 32. Udkur khamsata amsilatin. Sebutkan 5 contoh, tapi syaratnya seperti biasa, biar apa, semakin banyak hafalan. Cari yang tadi belum disebut. Sebentar. Belum selesai baca. Baik. Mutanawwi'ah, yang beraneka ragam. Li jam'il mudzakkaris salim, untuk jamak mudzakkar salim. Sudah ditulis? Apa saja? Aywa fallahuna. Apa falahun? Aywa petani-petani. Tadi abang sudah sebut, cari yang lain. Muhandis milik abang. Muslimun milik abang. Aywa mujtahidun milik antum. Orang-orang yang rajin, yang bersungguh-sungguh. Hutang. Apa? Mujtami'una. Mustami'una. Aywa, apa itu? Orang-orang yang mendengar, para pendengar. Biar yang lain yang bayar hutang. Ya, kakak nak bayar sendiri. Nah itu berubah. Semula apa? Sodiqun jadi asdiqo, itu berubah. Berarti apa? Jamak taksir nanti. Berarti kalau biar tak berubah, tinggal ditambah apa itu? Semula apa? Sodiqun. Kalau ditambah apa biar jadi jamak mudzakkar salim? Tinggal seperti cara yang 4 tadi, semuanya ditambah apa? Hehehe, itu kemana kita? Tak apa, biar temannya yang bayar hutang. Siapa nak bayar hutang solihin? Ya. Awas. Itu orang yang jujur, sodiquna. Tapi kalau sodiqun, jadi sodiquna, para sahabat, para teman, para rekan. Siapa yang sudah selesai menulis tapi belum pernah disebut? Tadi sudah, cari teman yang lain lah. Siapa yang sudah siap? Ada yang sudah siap? Tak apa, bapak-bapak ngasih contoh satu yang belum. Ini calon bapak, ya udah boleh. Nah, tak ada itu. Dia bukan manusia, tak boleh tambah wawun nun. Kadzabuna. Betul. Tadi cakap itu. Oh, pandai. Apa itu kadzabun? Orang besar. Pendusta besar, ya, para pendusta besar. Para pendusta. Pandailah. Baik. Siapa bapak-bapak bantu yang selain yang sudah disebut, apalagi yang boleh ditambah wawu dengan nun? Ini bukan bapak-bapak. Sekarang gantian bapak-bapak. Tadi harus sudah. Bapak-bapak siapa yang ingat? Kasih contoh apa kira-kira? Siapa yang mendapatkan? Ya, muslimun kan tadi sudah. Cari yang lain. Sebenarnya apa? Sudah ada jawabannya di buku tuh banyak, tapi belum dibaca di bawah tuh. Kalau mau cari yang lain, baik juga. Ya. Khosyi'una, aywa betul. Tak. Hafizuna, kan masih banyak, iya. Ya udah bolehlah. Mutasaddiqun, nah itu contohnya banyak, itu ayat Al-Ahzab 35. Di situ tertulis banyak sekali. Sudah. Baik, sudah cukup insyaallah.
Nah, yang ini amal manzili, pekerjaan rumah, diperiksa berarti hari apa ya? Hari apa kita nanti periksa? Kamis, Pak, insya Allah. Baik. Nah, ini ditulis sendiri. Insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khairan.